ini aku mau masak-masak. Jadi kan ceritanya, aku kan lihat-lihat di ada aplikasi yang aku pernah ceritain itu loh, yang si Willhaben itu. Jadi kebetulan aku lihat si mainan baru. Jadi kan aku udah lama nih pengen beli ini, cuman harganya mahal kan, di atas 100 euro kayak gitu. Jadi waktu aku lihat di aplikasi itu, dia ini lagi ada yang second gitu yang jual 25 euro gitu. Terus dia kan, aku lihat kan dari gambarnya juga bagus, terus alat-alatnya masih lengkap juga. Jadi dia katanya baru berapa bulan pakai gitu. Terus dia mau ganti karena dia mau beli yang lebih gede gitu ya kan. Jadi aku sangat beruntung dapat ini, si food processor ini. Jadi aku sekarang mau buat bakso. Jadi aku mau buat bakso pakai ini. Soalnya aku pernah pakai blender biasa tuh jadinya rusak. Jadi kan nggak mau lagi nyoba buat bakso pakai si blender biasa. Terus hasilnya tuh nggak terlalu halus gitu juga kan, nggak kayak food processor. Jadi yang beneran untuk buat bakso itu harus food processor. Ya ini aku sekarang udah punya, jadi aku mau nyoba dulu buatnya. Dan ikuti ya video aku buatnya. Oke? Nah, karena ceritanya ini coba-coba ya kan, mau running si mainan baru, si food processor ini. Jadi aku mau cobain cuman dikit dulu si dagingnya. Ya, bahan pertamanya itu daging sapi yang udah digiling. Jadi ini sebanyak 375 gram. Jadi nggak nyampe setengah kilo gitu. Ini. Terus juga aku udah sediain bahan-bahan yang nanti dicampur. Kelihatan nggak ya? Nah, tuh. Jadi ini ada 4 sendok makan tepung tapioka, ada 2 sendok makan bawang goreng, terus 2 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak ada bisa buat bawang putih yang biasa juga. Terus 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh garam. Terus ini ada nah ini dia warna putih ini 1 sendok teh baking powder. Terus ini bisa jadi optional sih, mau nggak atau nggak, mau pakai atau enggak. Jadi ini sedikit penyedap makanan. Terus selain itu ada bahan lainnya, yaitu 1 butir telur. Dan juga yang terakhir es batu. Masukin si dagingnya. Ini adalah barang yang sudah lama aku impikan, si food processor. Dapatnya murah pula ya kan. Jadi aku masukin sekaligus semua. Nah, setelah itu aku masukin telurnya. Dan terakhir aku masukin si es batunya. Nanti bisa kita tambahin lagi ya, contohnya dia terlalu kaku gitu ya kan, kita masukin es batu lagi. Terus kita tutup. Ini udah pas contohnya, giling sekali. Nah, kayaknya ini udah jadi. Aku mau tunjukin ke kalian dulu. Jadi, walaupun dia di blender gini, si dagingnya tuh nggak panas karena mesinnya gitu, karena dia pakai ada es batu gitu. Tuh. Sekarang kita tinggal pindahin ke mangkok gitu, biar nanti mudah untuk bentuknya ya kan. Aku pengen diamkan dia di kulkas kurang lebih 30 menit atau semendidihnya air. Jadi aku masak air dulu, air panas,
untuk memasak baksonya. Jadi sembari dia mendidih, aku masukin ke kulkas. Jadi dia masih biar tetap dingin. Tuh. Wih, keren ya. Dulu aku waktu pakai blender itu blender biasa, mesinnya berasap. Dan habis itu nggak bisa dipakai lagi, rusak. Jadi dia kalau mau buat si bakso ini, kalau untuk daging mending pakai si food processor sih. Nah, kita dapat segini. Tuh. Baksonya sampai segini. Jadi aku mau masukin ini ke kulkas. Terus nanti kalau udah airnya matang, baru aku langsung rebus. Kayak jadi bakso. Nah, ini airnya udah panas. Jadi jangan terlalu terlalu mendidih gitu ya. Jadi nanti si baksonya ini dalamnya ini nggak bakalan matang. Jadi metode yang aku buat adalah menggunakan tangan dan juga pakai sendok. Nah, jadi si kelinci percobaan ini tuh dia udah mengambang. Tandanya kalau matang itu dia udah naik ke atas. Cuman ini aku masih mau nunggu bentar lagi. Terus kita ceki-ceki ya dalamnya matang atau enggak. Tuh, jadi dia nggak bulat tadi aku buatnya. Tapi aku mau lihat isinya dulu, itu yang paling penting. Nah, ini aku akan tunjukin ke kalian. Wih, malah kena panas. Bagus dong. Wih. Ini dia udah mateng. Dan tuh, kayak bakso-bakso yang dijual itu, mantep nggak sih? So, aku mau rasain ya. Enak. Wih, beneran kayak bakso yang di Simpang Sungai 2 tuh, mantep tuh. Aduh, gak jadi masak nih. Habisin ya. Jadi semuanya udah pas. Jadi aku bakalan masukin semua si adonannya ke dalam. Jadi aku masih harus latihan kayaknya membulat-bulatinnya ini. Tadi bentuknya lonjong. Jadi berhubung tangan aku ini koci ya kan, jadi kayaknya baksonya bakalan banyak. Beruntung juga punya tangan koci. Rasanya jangan ditanya, sudah pasti mantul. Nanti kapan-kapan ini kan udah jadi kan, udah mantap lah ini. Aku mau buat bakso isi telur lah. Enggak lah. Labil, bentuknya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Dimasukin lagi. Bentar. Enaknya gitu, kadang sok perfeksionis. Nah, kunciannya lagi, woi. Ini si sendoknya ini yang untuk memotong gitu, dia harus selalu dibasahin air. Biar nggak merusak bentuknya. Baru aku temukan. Aku masukin air, bentuknya main lah. Soalnya dia kan, kalau aku giniin kan tuh, dia bisa aja lengket ke situ. Tapi kalau selalu dimasukin air tuh ini aku baru masukin air, dia nggak bakal lengket. Tuh langsung gitu kalau masukin air. Ini yang terakhir gimana lah bentuknya ya, nggak apa-apa lah. Yeay, udah habis. Nah, ini baksonya udah jadi dong. Lihat tuh, mana ya? Deketin ya.
Jadi dia udah matang. Tuh. Wih. Masih berasap-asap, masih panas. Jadi aku ini mau angkat. Ini udah kayaknya semuanya udah matang, di bawah udah nggak ada lagi. Aku akan angkat. Nah, ini aku akan buang airnya sedikit, terus aku mau masukin wortel dan juga kentang. Jadi aku nanti mau buat untuk siminya juga kan, mau sekalian makan habis ini. Nah, airnya tinggal sedikit ya di dalam ini. Jadi aku kan mau sekalian habis ini mau makan ya kan, pakai mie ntar. Jadi aku mau masukin kentang, jadi kayak kuah sop gitu. Sayangnya kan lagi nggak ada si tulang sop itu loh. Terus ada bawang putih. Aku biasanya masukin bawang putih kalau ke sop, digeprek doang. Terus wortel deh. Nah, karena nggak ada si tulang itu, jadi aku pakai penyedap rasa daging sapi aja. Ini si penyedap rasa daging sapi. Ya kira-kira 1 sendok. Ups. 1 sendok teh. Segini. Kalau kurang garam, ya tambahin garam aja. Terus masukin sedikit merica. Sedikit aja merica. Terus tunggu aja sampai si sayur-sayurannya itu matang. Oh ya, aku juga mau masukin si bawang pre, tapi ini aku bekuin. Masukin si bawang. Nah, jadi ini dia baksonya semua. Jadi ada segini. Tuh. Jadi dia bentuknya belum terlalu bulat sih. Namanya juga pertama kali ya kan. Nanti besok-besok kalau aku buat lagi, aku udah tahu kunciannya. Jadi harus si sendoknya itu masukin air dulu sebelum kita potong si baksonya, biar dia masuk ke air itu langsung plung gitu, nggak lengket. Tapi rasanya oke. Nah, ini nanti aku mau masukin ke dalam si kuah sop, terus makannya pakai mie, pakai saus, sama pakai kecap. Oke deh, baksonya udah jadi. Nah, ini dia bakso ala Theo. Sudah jadi, lihat tuh. Enaknya, ya ampun ya. Yang kurang itu tinggal si sausnya. Oke, sekarang aku udah aku ulek-ulek nih baksonya. Mau makan ya. Jadi aku kan nggak gitu suka pedas ya kan. Jadi tadi aku nggak buat saus. Ini baksonya. Tuh, enak. Tuh dalamnya juga udah matang. Udah bisa buka cabang nih bakso Rahayu Dwi. Ya kan? Terima kasih Theo, enak. Sama-sama. Enak weh, mantep. Jangan lupa coba resepnya. Terus kasih like dan juga subscribe di bawah ya. Thank you for watching. Dadah.